Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati dan generasi muda yang saya sayangi, baiklah kita akan melanjutkan membaca buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. 26. Keislaman Raja Najasyi. Dalam sebuah riwayatnya, Ibnu Ishaq menyebutkan, ketika Raja Najasyi meninggal dunia, ia bisa berbicara dan mengatakan bahwa dirinya masih bisa melihat sebuah cahaya di atas kuburnya. Dari riwayat sahih ini dapat dipahami bahwa Raja Najasyi meninggal sedunia setelah masuk Islam. Riwayat lain menuturkan Syahdan, penduduk Habasyah beramai-ramai menyerbu istana Raja Najasyi dikarenakan ia masuk Islam. Dikatakan sebelum terlibat peperangan dengan rakyatnya sendiri, Raja Najasyi sempat mempersiapkan beberapa kapal layar untuk membawa lari kaum muslimin apabila mengalami kekalahan. Kemudian ia mengirim sepucuk surat kepada Rasulullah. Surat itu berisi kesaksian bahwa dirinya telah masuk Islam. Maka ketika Raja Najasyi menghembuskan nafasnya yang terakhir, Rasulullah pun memintakan ampunan untuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya apa yang diceritakan Ibnu Ishaq ini sesuai dengan sama dengan riwayat yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan masalah keislaman Raja Najasyi. Bukhari dan Muslim menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan kematian Raja Najasyi tepat di hari kematiannya, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Setelah itu beliau melakukan sholat gaib untuknya bersama-sama dengan sejumlah kaum muslimin. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan Rasulullah SAW telah bersabda, pada hari ini seorang hamba Allah yang soleh dari Habasyah telah meninggal dunia, maka marilah kita kerjakan sholat gaib untuknya. Sementara itu dalam salah satu riwayat Muslim juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang saudara kalian telah meninggal dunia, maka berdirilah dan kerjakanlah sholat untuknya. Dari hadis-hadis ini menjadi jelas bahwasanya Raja Najasyi meninggal dunia dalam keadaan Islam. Perlu dicatat bahwa Najasyi yang masuk Islam ini adalah bukan Najasyi yang pernah dikirimi surat oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah dengan mengirimkan surat kepada raja-raja dan para pemimpin di seluruh penjuru. Hal ini dapat kita simpulkan dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Memang Muslim sendiri tidak menyebutkan hal itu dalam dua riwayatnya yang terakhir tadi. Agaknya karena faktor inilah Syekh Arnaud lebih cenderung untuk berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Raja Najasyi yang disolatkan oleh Rasulullah SAW adalah Raja Najasyi yang pernah dikirimi surat oleh Rasulullah SAW itu. Pasalnya menurutnya di dalam buku-buku sejarah tidak ada Najasyi selain yang pernah dikirimi surat oleh Rasulullah. Singkatnya kata dia, Najasyi hanya ada satu. 27. Islam Hamzah dan Umar bin Khattab. Islamnya Hamzah. Masuknya para pemberani kaum musyrik Quraisy ke dalam Islam ternyata tidak menghentikan penganiayaan dan penghinaan mereka terhadap kaum muslimin. Maka di tengah-tengah suasana yang penuh dengan kedengkian terhadap kaum muslimin pada umumnya dan Rasulullah pada khususnya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar kedengkian Abu Jahal terhadap Rasulullah menjadi penyebab masuk Islamnya Hamzah, paman Rasulullah yang juga terkenal sangat berani dan keras. Abul Ishaq dan Ibnu Sa'ad menuturkan, Syahdan, seorang budak perempuan Abdullah bin Jad'an mengabarkan kepada Hamzah bahwa Abu Jahal telah menghina keponakannya Muhammad SAW dengan hinaan yang keji dan menyakitkan. Sontak ia bangkit dan pergi mendatangi Abu Jahal yang sedang berkumpul dengan kaumnya. Lalu tanpa banyak kata Hamzah menghampiri Abu Jahal dan langsung memukulnya dengan busur hingga tepat mengenai kepalanya. Setelah itu Hamzah berkata, apakah kamu masih akan berani mencela Muhammad bila aku telah masuk ke dalam agamanya?
Sejak peristiwa itulah Hamzah mulai mendapatkan hidayah dan tertarik untuk masuk Islam. Sejak Hamzah masuk Islam, bangsa Quraisy mulai menyadari bahwa kekuatan Rasulullah semakin kuat dan kokoh. Mereka juga berpikir bahwa Hamzah pasti akan selalu melindunginya. Maka dari itulah bangsa Quraisy pun mulai menghentikan penganiayaan dan celaan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan Hamzah masuk Islam setelah Rasulullah sering berkumpul di Darul Arqam, yaitu pada tahun ke-6 setelah kenabian. B. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Sebelum masuk Islam, Umar termasuk musuh Islam yang paling kejam. Ia terkenal berwatak keras dan berperangai bengis. Sebagian besar kaum muslimin pernah mendapatkan berbagai macam siksaan dan penganiayaan darinya. Namun Sa'id ibnu Zaid, kerabat dan suami saudara perempuan Umar, pernah mengatakan, "Demi Allah, aku benar-benar melihat diriku dan bahwasanya Umar telah memantapkan keislamanku dan keislaman istriku sebelum ia masuk Islam." Pada riwayat lain disebutkan, Sa'id berkata, "Andai kata saat itu aku melihat Umar yang telah membela keislamanku dan keislaman istriku sebelum ia sendiri masuk Islam." Ibnu Ishaq juga menuturkan, Laila ibunda Abdullah, istri Amir ibnu Rabi'ah menceritakan, "Demi Allah, saat itu kami sedang bersiap-siap hendak berhijrah ke Habasyah, sedang Amir suamiku baru pergi untuk beberapa keperluannya. Syahdan, Umar radhiyallahu an yang saat itu belum masuk Islam, dalam kemusyrikannya tiba-tiba datang dan kemudian berdiri tepat di depanku. Kami pun sempat merasa khawatir karena ia sering menyiksa kami. Umar bertanya, 'Apakah kalian masih akan tetap pergi, wahai Ummu Abdullah?' Aku menjawab, 'Ya, kami akan tetap pergi menuju ke bumi Allah karena kalian telah menyiksa dan menganiaya kami, dan kami akan pergi sampai Allah memberikan jalan keluar bagi kesempitan kami ini.' Ummu Abdullah menambah, 'Sungguh saat itu aku melihat Umar terlihat bersedih dan murung menatap kepergian kami.' Beberapa waktu kemudian Ummu Abdullah menceritakan hal itu kepada suaminya, maka Amir bertanya, 'Apakah engkau ingin agar Umar masuk Islam?' Ia menjawab, 'Ya.' Lalu Amir berkata, 'Ia tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledai Al-Khattab masuk Islam.' Hal itu terucap oleh Amir karena ia melihat kekejaman Umar terhadap kaum muslimin saat itu. Kabar ini merupakan bukti bahwa Umar tidak bisa memungkiri bahwa di dalam jiwanya telah terjadi perseteruan antara naluri kemanusiaan dengan unsur-unsur kejahiliahan. Singkat cerita, akhirnya unsur-unsur kejahiliahan itu pun lunak di hadapan naluri sehatnya hingga ia pun masuk Islam. Bahkan watak dan sikapnya yang keras dalam kebatilan pun berubah menjadi tegas dan kukuh dalam membela kebenaran. Setelah Allah membuka hatinya untuk menerima Islam, Umar berkata kepada kaumnya, 'Siapakah orang Quraisy yang paling cakap bicaranya?' Mereka menjawab, 'Jamil bin Muammar al-Jahmi.' Lantas Umar pun mendatangi Jamil dan mengabarkan keislamannya. Mendengar hal itu, Jamil bergegas menuju Ka'bah dan kemudian menyeru kepada kaumnya dengan suara lantang, 'Wahai kaum Quraisy, ketahuilah, sesungguhnya Umar telah murtad dari agamanya.' Saat itu Umar yang tengah berada di belakangnya pun bangkit seraya berkata, 'Kamu berdusta, karena aku telah masuk Islam.' Akibatnya Umar pun dikeroyok oleh kaumnya dan terlibat pergulatan fisik yang cukup dengan mereka. Namun akhirnya Allah menyelamatkan Umar radhiyallahu an melalui perantaraan As bin Wa'il As-Sahmi. Berikut ini adalah kisah yang cukup masyhur berkenaan dengan penyebab Islamnya Umar. Suatu hari Umar radhiyallahu an bermaksud hendak menjumpai Muhammad untuk mencacinya. Namun di tengah perjalanan ia dihadang oleh seseorang yang ternyata mengetahui apa yang hendak ia lakukan. Sontak Umar terkejut bukan kepalang. Apalagi ketika orang itu mengatakan kepadanya bahwa saudara perempuannya dengan suaminya telah masuk Islam. Kabar ini membuat Umar marah besar hingga ia bergegas menuju ke rumah adik perempuan dan suaminya. Saat itu saudara perempuannya dan suaminya tengah bersama-sama dengan Kabab. Lantas tanpa berkata apapun Umar langsung memukuli Kabab sampai darahnya mengalir. Sesaat kemudian Umar mendapatkan beberapa pelepah kurma bertuliskan beberapa ayat surat Toha. Lalu Umar pun membacanya, namun sebelum itu atas saran perempuannya ia sempat mandi terlebih dahulu sebelum menyentuh pelepah-pelepah itu. Setelah membaca ayat-ayat tersebut, hati Umar tergugah dan ia menyatakan diri masuk Islam. Lalu ia pergi menjumpai Rasulullah SAW untuk mengabarkan keislamannya itu.
Setelah masuk Islam, Umar masih tinggal di sekeliling paman-pamannya yang berbuat dosa untuk disiksa dan terus disiksa, sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang muslim yang lemah. Kisah di atas tidak memiliki sanad yang sahih ataupun dapat diterima oleh para ulama hadis, sekalipun beberapa bagian dari hadis ini telah diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang hasan. Maka dari itu, wasialah Hamam dan beberapa ulama lain menilai sebagai hadis dhaif. Masuk Islamnya Umar merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, "Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan orang yang paling engkau cintai dari kedua orang ini, Abu Jahal atau Umar bin Khattab." Dan ternyata Allah lebih memilih untuk memuliakan Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Terkait hal ini Bukhari meriwayatkan Ibnu Mas'ud berkata, "Kami terus mendapatkan kemenangan semenjak Umar bin Khattab masuk Islam." Ada banyak sekali riwayat yang menceritakan peran Umar bin Khattab dalam mengangkat kehormatan dan martabat Islam hingga disegani kaum kafir. Bahkan tak sedikit pula hadis yang mengisahkan perjuangan Umar untuk memuliakan Islam. Di antara beberapa riwayat itu adalah Ibnu Ishaq menuturkan, Umar radhiyallahu an pernah menceritakan, sesaat setelah masuk Islam, aku langsung mengingat-ingat salah seorang penduduk Mekah yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku teringat bahwa Abu Jahal adalah orangnya. Maka aku segera datang ke rumahnya dan langsung mengetuk pintunya. Tak lama kemudian Abu Jahal keluar seraya berkata, "Selamat datang wahai Umar. Ada urusan apakah hingga membuatmu ke rumahku ini?" Aku menjawab, "Aku datang untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku benar-benar percaya dengan ajaran yang dibawanya." Umar menceritakan ketika mendengar pengakuan itu, Abu Jahal langsung membentang pintu tepat di hadapanku seraya menyerapah, "Semoga Tuhan melaknatmu dan melaknat kabar yang kamu bawa itu." Sementara itu Ibnu Mas'ud meriwayatkan, sesungguhnya masuk Islamnya Umar adalah penaklukan, hijrahnya adalah kemenangan, dan kepemimpinannya rahmat. Sungguh kami tidak pernah melakukan solat di sisi Ka'bah sebelum Umar masuk Islam, dan ketika telah masuk Islam ia sering memerangi orang-orang Quraisy. Bahkan akhirnya kami sering solat bersamanya di depan Ka'bah. Tak ketinggalan Suhaib Ar-Rumi juga menceritakan, sejak Umar masuk Islam, agama Islam mulai terlihat. Dakwahnya dilakukan secara terbuka. Kami bebas berkumpul di depan Ka'bah. Kami aman dalam menjalankan tawaf mengelilingi Ka'bah dan kami tidak lagi mendapatkan orang yang berani menganiaya kami. Bahkan tak jarang kami membalas aniayaan yang mereka lancarkan kepada kami. Sedang Ibnu Abbas menuturkan ketika Umar masuk Islam, orang-orang musyrik berkata, mereka umat Muhammad akan membalas kita. Diriwayatkan Rasulullah SAW menjuluki Umar dengan Al-Faruq yang berarti orang yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Perlu dicatat, meskipun atsar tersebut tidak diterima dalam pandangan para ulama hadis, kita tetap diperbolehkan untuk mempergunakannya selama riwayat-riwayat yang tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan akidah Islam. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya para ulama telah sepakat bila masuk Islamnya Umar merupakan pemuliaan dan sekaligus pertolongan Allah untuk Islam. Hal ini dibuktikan oleh doa Rasulullah, "Ya Allah, berilah kemuliaan dan pertolongan kepada Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari dua orang ini, Abu Jahal atau Umar bin Khattab." Pelajaran dan hikmah. 1. Masuk Islamnya orang-orang yang berwatak keras dan kuat secara fisik dari masyarakat jahiliyah diharapkan dapat menopang kekuatan dakwah Islam. Karena itulah Rasulullah berusaha keras mengajak orang-orang seperti Abu Jahal dan Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Rasulullah sendiri pernah berkata, sebaik-baik manusia di zaman jahiliyah adalah sebaik-baik orang dalam Islam apabila mereka memahami ajaran Islam. Atas dasar ini, para dai hendaknya tidak mengabaikan upaya-upaya berdakwah kepada orang-orang yang memiliki kekuatan, berpengaruh dan ditakuti dalam masyarakatnya. Sebab keislaman mereka akan menghilangkan banyak keraguan yang dialami oleh orang-orang yang memerintah dan memimpin mereka terhadap ajaran Allah. Perlu dicatat bahwasanya fenomena kekerasan hati para penguasa terhadap ajaran Allah ini selalu terjadi di mana-mana dan kapan saja. Bahkan Al-Quran telah menggambarkan realitas tersebut ketika berbicara kepada orang-orang kafir yang telah disesatkan oleh para pemimpin dan pembesar-pembesar mereka. Allah berfirman, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar.
Dengan demikian dakwah Islam tidak hanya ditujukan kepada kaum musyrikin dan para pemimpinnya, tetapi juga kepada setiap orang dan pemimpin yang sedang melalui jalan yang sesat, dan juga seorang pemimpin yang telah menyetir masyarakat atau rakyat kepada jalan yang tidak direstui Islam. 2. Terlihat Rasulullah SAW dengan tanpa rasa takut sedikit pun menjumpai Umar bin Khattab ketika ia mendatangi kaum muslimin di rumah Arqam. Padahal waktu itu Umar sedang dalam amarah yang besar. Terbukti ia langsung melilitkan sorbannya ke leher beliau dan kemudian menariknya dengan sekuat tenaga. Keberanian Rasulullah SAW ini merupakan contoh dari keberanian mengambil risiko, dan keberanian seperti ini telah beliau tunjukkan berkali-kali dalam berbagai kesempatan, yaitu seperti sikap beliau pada saat menghadapi perang Uhud dan Hunain. 28. Pemboikotan atau embargo. Pemboikotan total. Ketika kaum Quraisy melihat orang-orang yang masuk Islam semakin bertambah banyak dan berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menghadang dakwah Islam gagal, terutama setelah Hamzah dan Umar masuk Islam, mereka kembali mengevaluasi berbagai cara yang pernah mereka lakukan. Setelah itu mereka berkesimpulan untuk mengambil cara lain yang lebih keras, lebih kejam dan lebih luas pengaruhnya dari cara-cara mereka sebelumnya. Dan cara yang mereka pilih adalah melakukan pemboikotan total, pemutusan segala bentuk hubungan dengan kaum muslimin. Ibnu Ishaq, Musa bin Aqabah, Urwah bin Zubair, Ibnu Sa'ad dan beberapa ulama ahli maghazi menuturkan, ketika bangsa Quraisy melihat para sahabat mulai hidup aman tentram, sedang Hamzah dan Umar juga telah masuk Islam dan Islam semakin menyebar luas ke seluruh kabilah-kabilah, mereka pun sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun rencana itu akhirnya terdengar oleh Abu Talib. Maka Abu Talib segera mengumpulkan seluruh anggota keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan mereka akhirnya sepakat untuk menyembunyikan Muhammad di sebuah lorong rahasia mereka dan akan melindunginya dari siapapun yang akan berupaya membunuhnya. Tak ketinggalan, orang-orang kafir dan antara mereka pun ikut serta menjalankan kesepakatan tersebut untuk menjaga solidaritas dan fanatisme kesukuan mereka. Melihat hal itu, bangsa Quraisy berkumpul kembali untuk berunding dan menentukan langkah mereka selanjutnya. Maka mereka sepakat untuk menulis sebuah pernyataan yang berisi kesepakatan mereka untuk tidak berhubungan dengan seluruh anggota kedua bani itu dan juga tidak akan menikahi wanita-wanita mereka selama mereka belum menyerahkan Muhammad SAW. Setelah itu mereka mengumumkan pernyataan tersebut dan kemudian menempelkannya di dinding Ka'bah. Dikabarkan orang yang menulis pernyataan itu adalah Mansur bin Ikrimah, seseorang yang kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW, dan beberapa waktu kemudian beberapa jarinya putus. Pendapat lain menyebutkan penulis surat pemboikotan itu adalah Nadar bin Harith, namun ada pula yang mengatakan penulisnya adalah Thalhah bin Abu Thalhah. Segera setelah pemboikotan itu diumumkan, Bani Hashim dan Bani Muttalib langsung merapat ke rumah Abu Talib. Terlihat saat itu telah hadir semua anggota keluarga kedua bani tersebut kecuali Abu Lahab, karena ia berada di pihak Quraisy. Disebutkan menurut beberapa pendapat, pemboikotan ini terjadi pada bulan Muharram, tahun ke-7 kenabian, dan berlangsung selama 2-3 tahun. Akan tetapi Musa bin Aqabah menegaskan bahwa pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun hingga mereka mengalami kesulitan dan kekurangan bahan makanan pokok. Hal itu karena kaum Quraisy tak segan-segan menyiksa siapa saja yang diketahui telah mengirimkan makanan kepada salah satu kerabatnya dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Melihat hal itu, akhirnya beberapa orang yang berpengaruh dan sangat ditakuti di antara mereka tergerak hatinya dan kemudian merobek surat pemboikotan yang ditempel di Ka'bah. Mereka itu adalah Hisam bin Amru bin Harith, Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, Zam'ah bin Aswad, Abu Bakhtari bin Hisham bin Haris, dan mereka ini masih memiliki kedekatan hubungan keluarga dengan Bani Muttalib dan Bani Hashim. Terkait dengan kesulitan mereka itu, Ibnu Hisham menceritakan mereka mendapatkan seekor cacing telah memakan semua yang ada pada mereka kecuali asma Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu mereka mendapatkan seekor cacing telah memakan semua yang ada pada mereka kecuali asma Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Ibnu Ishaq, Musa bin Aqabah dan Urwah mengatakan sebaliknya. Mereka berkata, cacing itu tidak meninggalkan satupun nama Allah melainkan telah memakannya, sehingga yang tersisa tinggal kezaliman dan pemutusan silaturahim. Kedua pernyataan ini maksudnya sama, ingin mengatakan bahwasanya asma Allah tidak akan pernah bisa bersatu dengan kezaliman dan pemutusan silaturahmi.
Suhaili menyebutkan di dalam As-Sahih disebutkan mereka sangat kesulitan mendapatkan makanan hingga memakan dedaunan kering yang terjatuh dari pohon. Bahkan seseorang di antara mereka ada yang tergeletak lemas seperti tergeletaknya seekor kambing. Di antara mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku sangat kelaparan waktu itu, sehingga ketika suatu malam tanganku menyentuh sesuatu yang basah, aku pun langsung memasukkannya ke dalam mulut dan sampai kini aku tidak tahu apa yang pernah aku makan itu. Yunus juga menceritakan saat mengatakan aku tengah bersama Rasulullah SAW di Mekah. Pada suatu malam aku keluar untuk buang air kecil, namun tiba-tiba aku mendengar suara sesuatu yang terkena air oleh air seniku. Maka aku melihat ke bawah dan ternyata sesuatu itu sepotong kulit unta. Lantas aku mengambilnya dan kemudian mencucinya sampai bersih. Setelah itu aku membakar dan menumbuknya sampai halus dengan 2 buah. Setelah halus dan menjadi serbuk, aku memakannya dan kemudian menyusulinya dengan minum air. Berkat serbuk itu aku merasa tidak lapar lagi sampai 3 hari. Alkisah setiap kafilah dagang sampai di Mekah, salah seorang dari keluarga kedua Bani yang dibawa itu pasti ada yang pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk keluarganya. Maka dari itu Abu Lahab pun berkata kepada para pedagang di pasar, wahai para pedagang, naikkanlah harga barang-barang kalian kepada sahabat-sahabat Muhammad. Engkau tidak bisa membeli apa-apa dari kalian. Kalian semua tentunya sudah mengetahui bagaimana hartaku dan ketepatan janjiku. Maka jangan khawatir, karena aku akan menanggung kerugian kalian. Mendengar perkataan Abu Lahab tersebut, semua pedagang di pasar menaikkan harga barang-barang mereka secara berlipat-lipat. Akibatnya orang-orang yang berasal dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak bisa membeli apapun dari pasar. Lalu mereka kembali ke tengah-tengah keluarganya dengan tangan hampa, padahal anak-anak mereka telah berhari-hari menahan lapar. Selesai pasar bubar, para pedagang itu pun mendatangi Abu Lahab untuk menagih janji, dan benar, Abu Lahab membayar semua dagangan mereka dengan harga yang berlipat. Akibatnya kaum beriman saat itu tak sedikit pun mendapatkan kesempatan untuk membeli barang maupun bahan makanan yang mereka butuhkan, sehingga mereka kelaparan dan kekurangan pakaian. Singkat cerita, akhirnya orang-orang yang terkena pemboikotan pun mulai berjatuhan satu persatu. Hal ini telah diceritakan juga oleh Ibnu Abbas. Sekalipun mengalami pemboikotan dan kaum muslimin merasakan penderitaan dan kesengsaraan yang tiada tara akibat pemboikotan tersebut, Rasulullah SAW masih terus menjalankan dakwahnya. Setiap kali musim haji datang, beliau selalu pergi menyumpai orang-orang yang berkunjung atau berhaji ke Mekah untuk memperkenalkan Islam kepada mereka. Selain itu, beliau juga terus berdakwah kepada siapa saja dari kaumnya yang ditemuinya. Demikianlah akhirnya pemboikotan pun usai. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan surat pemboikotan tersebut, Rasulullah SAW bersama para pengikutnya kembali berbaur dengan masyarakat Mekah dan terus berdakwah. Peristiwa pemboikotan ini tidak dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitab sahih. Dalam Sahih Bukhari misalnya, hadis yang menceritakan tentang peristiwa ini sangat pendek sekali. Bukhari meriwayatkannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Ibrahim bin Sa'ad dari Zuhri, dituturkan ketika hendak memasuki Hunain, Rasulullah SAW bersabda, insya Allah kita besok akan singgah di sebuah bukit Bani Kinanah, yaitu sebuah kaum yang pernah berjanji dengan kaum Quraisy untuk suatu kekafiran. Dari jalur periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Su'aib dari Zuhri, Bukhari menceritakan ketika hendak memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW bersabda, insya Allah tempat singgah kita besok adalah di sebuah bukit Bani Kinanah, yaitu sebuah kaum yang pernah bersekongkol dengan kaum Quraisy dalam kekafiran. Riwayat ketiga Bukhari adalah dari Auza'i dari Zuhri yang menuturkan Rasulullah SAW bersabda, setelah hari penyembelihan besok kita akan menuju ke sebuah bukit Bani Kinanah, di mana mereka telah berjanji setia dengan kaum Quraisy dalam kekafiran. Artinya mereka pernah berjanji kepada kaum Quraisy untuk membantu pengusiran atau pengasingan Rasulullah SAW dan pengikutnya di tempat tersebut, yakni pada saat bangsa Quraisy dan Kinanah bersekutu untuk tidak berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, serta tidak akan menikahi wanita-wanita mereka, berjual beli dengan mereka sampai Bani Hashim dan Bani Muthalib menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka. Tentang perbedaan kalimat ketiga riwayat Bukhari tersebut, Ibnu Hajar mengatakan sebenarnya di antara dua riwayat yang pertama tadi tidak bertentangan, sebab dari kedua riwayat itu dapat disimpulkan bahwa Rasulullah mengatakan hal itu ketika mereka memasuki Mekah, ketika hendak memasuki Mekah pada saat penaklukan Mekah. Adapun kedatangannya ke Mekah sebagaimana disebutkan dalam hadis kedua tadi adalah dalam perang Hunain.
Adapun tentang riwayat yang ketiga, Ibnu Hajar mengatakan jelas sekali bahwa Rasulullah mengucapkan perkataan itu pada saat akan menjalankan haji wada, sehingga dari periwayatan Auza'i ini dapat disimpulkan bahwasanya perkataan itu dilontarkan Rasulullah SAW pada saat hendak memasuki kota Mekah. Artinya ketika beliau dalam perjalanan dari Mina menuju Mekah untuk melakukan tawaf wada. Senada dengan beberapa riwayat di atas, Muslim menuturkan, Abdul Razak mengatakan pada saat akan melakukan haji wada, tepatnya ketika rombongan sudah mendekati kota Mekah, Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, di manakah kita besok akan singgah? Rasulullah menjawab, bukankah Uqail telah meninggalkan sebuah rumah untuk kita? Dalam riwayat lain dikatakan, bukankah Uqail telah meninggalkan sebuah tempat persegi 4 untuk kita? Riwayat ini mengisyaratkan Rasulullah SAW belum sampai di Mekah. Dengan demikian, riwayat ini pun tidak bertentangan dengan beberapa riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW telah singgah di sebuah bukit di Bani Muthalib. Hikmah dan pelajaran. Sebagai tambahan dari hikmah yang bisa kita petik dari pembicaraan tentang berbagai cara kaum musyrikin menghadang dakwah Islam sebelumnya, berikut ini adalah beberapa hikmah baru yang bisa kita simpulkan. A. Pada setiap zaman dan tempat pasti terdapat orang-orang yang memiliki sifat kesatria dan jiwa perwira. Karena itu setiap juru dakwah hendaknya terus memperhatikan orang-orang yang bersifat seperti itu agar suatu ketika mereka dapat dimanfaatkan pada masa-masa sulit dan penuh cobaan. B. Sampai kapanpun dan dimanapun berada, musuh-musuh Allah pasti akan menggunakan pemboikotan atau embargo sebagai cara untuk menyerang dan mematikan sumber kehidupan atau kekuatan para da'i. Sebab dengan begitu mereka berharap akan para da'i menghentikan dakwahnya dikarenakan kebutuhan hidup mereka belum terpenuhi. Cara seperti ini sama-sama disepakati dan digunakan oleh orang-orang musyrik maupun orang-orang munafik. Perlu dicatat, seandainya generasi muslim pertama waktu itu banyak yang bekerja di suatu negara yang akidahnya bertentangan dengan akidah mereka, maka dapat dipastikan bahwa negara itu pasti akan mencatat mereka sebagai salah satu cara untuk memerangi mereka. Pasti akan memecat mereka sebagai salah satu cara untuk memerangi mereka. Namun kesempatan yang tersedia waktu itu adalah hanya pemboikotan seperti itu. Oleh karena itu, hendaknya para dai menyadari realitas ini dengan berbagai bentuknya yang beragam. C. Berbagai cobaan yang menimpa Rasulullah SAW merupakan pelajaran bagi kaum muslimin untuk menghadapi berbagai macam cobaan dalam hidup ini. D. Ada beberapa sisi positif di tradisi maupun unsur kejahilian kuno maupun modern yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Seperti kita lihat, Bani Hashim telah rela berkorban banyak demi menjaga kerabat mereka. Ini merupakan bagian dari fanatisme dan solidaritas yang sangat mengakar dalam masyarakat jahiliyah itu, dan Islam telah memanfaatkannya dengan tepat. Maka dari itu tidak ada salahnya bila para da'i saat ini juga memanfaatkan beberapa norma modern seperti undang-undang hak asasi manusia, suaka politik atau kebebasan berpikir untuk mempertahankan dakwah Islam sebagaimana generasi Islam pertama mengambil manfaat dari pembelaan Bani Hashim ketika mengalami pemboikotan. Baik, itu yang dapat kita bacakan dulu sementara. Insyaallah kita akan lanjut nanti kepada wafatnya Abu Talib, insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.